Udah, 1, 2, sobat YouTube. Jumpa lagi di channel saya, tongkrongan kita, Reza Abdillah. Oke, hari ini kita mau bakal benerin atau mengelas plastik di perahu kayak. Oke, ini contoh kerusakannya. Dia pecah, bahasa Jawanya bentet ya. Jadi pecah kayak gini. Oke. Alat-alat yang kita perlukan itu ada sendok. Oke, terus habis itu ada amplas, terus kemudian kita juga ada ini electric heat tool atau bisa disebut heat gun. Terus habis itu terakhir yang paling krusial itu ada welding tools, welding plastic tools. Itu kita pakai merek Molar. Nanti bisa kalau mau beli bisa lihat di deskripsi ya gitu. Oke, terus caranya seperti apa? Pertama kita pastikan ini daerah yang pecah ini kondisinya udah bersih, kering. Oke, terus kemudian kita amplas. Oke, stop dulu. Setelah diamplas, oke, kita siapkan heat gunnya untuk mulai memanasi area yang lebih luas gitu. Kalau untuk plastik gun dia corongnya lebih kecil, dia digunakan untuk memanasi area yang lebih sempit kayak gitu. Tapi kalau seumpama teman-teman nggak punyanya cuma salah satunya ya nggak apa-apa sih. Cuma kalau pengen rapi harus punya 2 kayak gitu. Nah, kalau enggak, yang lebih urgent ini butuh yang ini saja, yang Molar. Kita pakai yang Molar karena harganya cukup murah ya, sekitar 120.000 lah kayak gitu. Pertama kita panasi. Acuan panasnya bisa terlihat dari perubahan warna dari yang kita amplas. Kalau dia udah mulai menggelap berarti udah cukup panas. Langsung mulai ke yang tinggi ya. Langsung ke yang hit. Pas dia udah mulai lumer atau enggak, nah kita bisa tes pakai sendok. Nah berarti udah oke, udah mulai lumer ya. Kita mulai tekan-tekan.
Nah, kita tekan-tekan kayak gini nih guys. Pastikan semua bagian yang pecah tersambung. Setelah semua bagiannya udah tertutup dengan cukup sempurna seperti ini, kita tunggu diamkan sampai rada dingin, terus kemudian nanti kita amplas kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini nih, nah udah tersambung kayak gini, udah dingin, nah kita amplas sekali lagi. Untuk merapikan yang benjol-benjol. Pada dasarnya kalau ada pertanyaan terkait dengan apakah dengan metode plastik welding kayak gini udah cukup kuat, sebetulnya ini adalah menyambungkan kembali ya kayak gitu. Untuk cukup kuatnya memang saya belum bisa membuktikan durabilitasnya sejauh mana. Yang jelas dengan kita panasi sampai dalam dan waktu kita dorong dengan sendok itu pecahan plastik itu sendiri tersambung sampai titik yang dalam kayak gitu. Jadi saya rasa sih cukup bagus kayak gitu. Tapi memang kalau HDPE, LDPE itu dipanasi memang kalau secara keilmuan sih tingkat durability-nya sih lebih berkurang ya. Jadi nextnya setelah udah pecah dan kita tambal, teman-teman harus itu lebih jaga kondisinya si kayak itu sendiri. Jadi jangan sering dijemur terlalu lama, kemudian simpan dalam kondisi yang udah kering gitu. Oke, ini udah cukup halus. Terakhir untuk finishing kita cuma pakai heat gun aja, pakai yang metode low gitu, jangan yang high nanti, soalnya kalau high dia akan manasi lagi. Pakai metode low sampai yang bagian yang kita amplas dia udah cukup berubah warna. Oke, ini udah hasil las-lasan kita setelah tahap pengamplasan dan juga pemanasan tahap kedua kayak gitu. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman kayak gitu. Tapi untuk pemakaian nanti tolong diusahakan 1 kali 24 jam untuk plastiknya dia firm lagi ya kayak gitu. Oke, sekian dari tongkrongan kita. Do it yourself welding, plastik welding repairment kayak gitu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.